Oke, baik semuanya. Oke, baik semuanya. Selamat malam, Bapak Ibu. Jumpa lagi bersama saya, Diana, produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang di jalan ya, kena macet ya, atau kejebak banjir karena hari ini Jakarta diguyur hujan deras dan banyak sekali wilayah-wilayah yang macet total karena banjir ya. Tapi nggak apa-apa, kita tetap tunggu kehadiran Bapak Ibu untuk eh, mengikuti Zoom seminar kesehatan hari ini. Karena nanti di akhir acara kita akan mengadakan Lucky Wheel. Akan ada satu box Cocoa Flavanol Sweet untuk orang yang beruntung pada malam hari ini. Baik, tema kita Bapak Ibu malam hari ini adalah mengenai manfaat Cocoa Flavanol untuk gagal ginjal. Wow, ya apalagi sekarang saya tadi baca berita ya bahwa banyak sekali anak-anak yang terkena penyakit ginjal akut ya. Nah, untuk itu nanti Dokter Winda akan menjelaskan ya ciri-ciri dari penyakit ginjal. Sekalian kita juga sebagai Bapak Ibu ataupun orang tua harus tetap waspada dengan penyakit ginjal ya. Nanti Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan, menuliskan pertanyaannya di kolom chat ya. Dan kolom chat nanti akan 20 menit sebelum acara berakhir. Nah, baik, kalau begitu kita coba panggilkan dokter kesayangan kita ya, Dokter Winda. Halo dok. Halo. Sepertinya saya ada gangguan sinyal sedikit. Baik. Oke, baik. Kita langsung mulai saja ya dok ya. Oke. Oke, sudah muncul dok? Yap, udah muncul. Oke. Hai, selamat malam teman-teman FHI seluruh Indonesia. Ada yang masih di jalan? Masih hujan-hujanan? Aduh, semoga bisa cepat sampai ya di rumahnya masing-masing. Ataupun mungkin lagi mau ketemuan sama orang. Semoga bisa sampai di tempat tujuan dengan selamat. Ya, sambil menikmati hujan ya, mungkin ada yang sudah habis makan atau mungkin jangan-jangan ada yang lagi makan ya. Boleh sambil kita belajar-belajar nih, ya, refresh lagi pengetahuan kita. Dan kali ini mau topik yang saya bawakan adalah tentang gagal ginjal. Slide. Nah, kalau kita ngomongin soal gagal ginjal, sebenarnya kalau lebih ke ginjalnya sendiri ya, ginjal sendiri itu sebenarnya penyakitnya ada banyak. Tapi saya nggak punya dong, nanti jadi kayak kuliah di sini ya kan, dan nggak cukup waktunya ya. Jadi saya cuma mengambil salah satu penyakit ginjal yang populer, yaitu gagal ginjal kronik. Tadi sempat yang anak-anak mengalami gagal ginjal akut. Jadi kalau di sini sama-sama gagal ginjal, hanya perbedaannya satu, yang ada akut, ada kronik. Namanya ada akut dan kronik, itu berarti soal masalah waktu diannya. Proses sampai dia akhirnya terjadi gagal ginjalnya. Kalau yang gagal ginjal akut pada anak-anak tadi, biasanya ini ada penyebab utamanya sampai dia mengakibatkan gagal ginjal kronik, gagal ginjal akut tersebut. Oke, mungkin boleh bantu di mute ya. Oke. Nah, ini kalau gagal kronik, ini justru dia namanya juga udah kronis. Berarti dia sudah lebih panjang, lebih lama kejadiannya ya. Makanya biasanya lebih banyak didapatkan pada orang dewasa. Nah, gagal ginjal kronik ini dia merupakan suatu kondisi di mana ginjal kita itu tidak berfungsi, mengalami gagal fungsi. Jadi dia nggak mampu untuk menyaring cairan dan juga sisa-sisa makanan yang seharusnya dikeluarkan dari tubuh. Ya, terutama seperti racun, cairan berbahaya, ya, itu kan harusnya disaring di ginjal yang
bukan lagi itu harusnya dikeluarkan. Racun-racun yang seharusnya dibuang itu malah jadi masuk, dan seharusnya darah dan protein fatal, teman-teman. Bentar ya. Nah, itu tadi ya. Namanya juga gagal ginjal, gagal fungsi ginjal. Jadi sebenarnya itu kita juga harus tahu dulu. Fungsi ginjal itu sebenarnya buat apa aja sih? Tadi yang utamanya ginjal itu fungsinya adalah untuk menyaring. Kita harus menjaga keseimbangan. Menjaga keseimbangan kadar-kadar tertentu ya, kadar-kadar bahan tertentu di dalam darah, karena kalau kadar dari ini tidak seimbang atau bisa jadi berlebihan atau homeostasis di dalam tubuh kita ya, terutama nih yang ada hubungan dengan jantung, dengan otot, dengan tekanan darah, slide ya, bahkan bisa juga dia tuh bahkan bisa membantu, berperan juga itu dalam membentuk ya atau memproduksi zat yang bagus untuk kesehatan tulang kita, yaitu vitamin D. Nah, makanya ini beberapa case buat teman-teman yang jarang berjemur, atau mungkin teman-teman kita yang di luar negeri yang tinggal di daerah-daerah yang hampir jarang sekali atau susah sekali kena sinar matahari, tapi kan tulangnya masih oke-oke aja, baik karena ginjalnya masih ada backup matahari. Selain itu juga ya, ginjal juga tuh punya peran juga dalam membentuk sel darah merah, karena di ginjal ietin. Eritropoietin ini adalah suatu hormon yang digunakan nanti untuk membentuk, kita punya ginjal bermasalah, biasanya kita pun jadi ikutan jadi anemia ya, karena eritropoietin ini jadi kurang, akhirnya bahan baku untuk membentuk sel darah merah pun jadi kurang juga. Slide, sorry. Nah, apa saja yang bisa bikin kita gagal ginjal? Nah, tadi kan kalau kita gagal ginjal yang akut, biasanya akibat dari kondisi-kondisi yang sifatnya cepat. Seperti kebutuhan sedang ada infeksi pada ginjalnya, ya. Biasanya ada infeksi pada ginjal, terus juga mungkin lagi keracunan, ya. Kondisi-kondisi itu bisa mengakibatkan gagal ginjal akut. Tapi lebih banyak sebenarnya kejadiannya adalah gagal ginjal kronis. Gagal ginjal kronis ini juga penyebabnya juga karena yang sesuatu yang sifatnya jangka panjang, yaitu penyakit-penyakit yang sifatnya jangka panjang juga, seperti diabetes, autoimun, karena hipertensi, ya, adanya peradangan pada pembuluh darah, atau bahkan karena sudah mulai ada kista yang banyak pada ginjalnya juga. Nah, ini juga malah bisa juga menyebabkan, lama-lama bisa menyebabkan yang namanya kondisi gagal ginjal kronik. Slide. Nah, ini yang penting kita tahu ya, tanda-tandanya. Karena sebenarnya teman-teman, ginjal ini adalah salah satu organ kita justru yang paling silent, ya, yang paling nggak kedengeran kalau dia ada masalah, gitu ya. Ibaratnya tuh kalau kayak kita tuh orangnya tuh introvert banget gitu ya. Ginjal kita tuh yang paling introvert adalah ginjal. Jadi kalau dia belum kalau dia pun sudah bermasalah, biasa tuh nggak kelihatan gejala keluar langsung lagi. Jadi sebenarnya kalau bisa itu jangan sampai ya kita kena di gejala-gejala ini, karena itu artinya sebenarnya ginjal kita tuh udah cukup berat kondisinya, ya. Contoh-contoh gejalanya ada apa aja? Biasanya itu kita lebih banyak kita sering buang air, terutama gitu lagi beraktivitas kencing, kayak minum nggak jadi kita tidak tidur sambil minum, ya kan? Kita minum pas lagi kita terbangun. Tapi kalau kita lagi tidur pun kita sampai terbangun untuk kencing. Nah, tadi apalagi kalau kita terbangun ya sampai berkali-kali, sampai lebih dari 3 kali. Wow, itu kita harus waspadai, itu tanda-tanda dari gagal ginjal. Selain itu juga, karena tadi ya,
racunnya kan harusnya dikeluarkan, tapi malah terpendam, malah tertumpuk jadinya di dalam tubuh kita. Jadi itu kita mengalami yang namanya gejala-gejala keracunan. Seperti apa? Mulai dari kulit yang gatal, kita bisa mengalaminya kram otot atau bahkan mungkin kejang-kejang ya. Terus kita bisa mengalami mual, muntah, bahkan sampai hilang nafsu makan juga. Terus kita juga jadi lebih lemas dan kita tuh jadi kayak apa ya? Jadi menurun ketajaman mental kita. Kita tuh jadi kayak lebih banyak bengong, disorientasi, ya. Terus juga itu juga selain itu juga teman-teman, kita juga bisa mengalami kalau umpamanya kita lagi tes ya, tes urin itu bisa ditemukan darah dan protein karena bukan racun yang keluar dari urin kita tapi malah darah dan protein yang jadi keluar. Dan itu juga kita jadi bisa kehilangan berat badan, tidur kita terganggu, jadi lebih cepat capek, tensi kita juga tinggi ya biasanya ya, dan kita sudah bisa mulai mengalami bengkak-bengkak biasanya, bengkak-bengkak pada area bawah, jadi ke bawah, kaki, pergelangan kaki ataupun tangan. Bahkan bisa juga kita merasakan nyeri di dada ya, karena sudah mulai ada juga penumpukan cairan di sekitar jantung kita juga. Akhirnya kita bisa jadi mengalami sesak nafas dan pada pria bisa juga sampai mengalami disfungsi ereksi. Slide. Nah, jadi intinya adalah kita kalau bisa kita cegah dong ya, jangan sampai kita mengalami gejala-gejala tersebut karena kalau kita udah terlanjur mengalaminya, it means kita punya ginjal udah berat. Nah, mumpung teman-teman belum mengalami, yuk kita jaga ginjal kita supaya bisa sehat. Dengan cara apa? Intinya adalah kurangi beban ginjal. Tadi sesuai dengan fungsinya ya, untuk menyaring. Jadi yang racun-racun akan dikeluarkan lewat ginjal. Kalau semakin banyak racun di dalam kita, maka kerja ginjal juga jadi lebih berat. Berarti kalau gitu jangan dibanyakin dong racunnya. Racunnya bisa dari mana aja? Bisa dari makanan, bisa dari polusi, bisa dari merokok, dari minuman keras, ya. Nah, itu bisa juga bahkan dari obat-obatan sekalipun juga malah itu kan racun juga ya. Gitu. Jadi kalau kita pun makan obat-obatan berlebihan, itu malah bisa menyebabkan racun juga. Hati-hati makanya, ya. Kalau bisa, kalau teman-teman udah mulai ngerasa kurang enak badan dan nggak enak badannya ini juga ya sudah apa namanya kok beberapa minum obat justru supaya apa? Supaya teman-teman tidak minum obat lebih banyak lagi akibat menunda pengobatan ya. Jadi tapi juga jangan gampang banget minum obat, jangan dikit minum obat ya sama juga itu masukin racun juga ya. Jadi supaya jangan berlebihan. Jadi sesuai dengan aturan. Nah, ini dia produk kesayangan kita ya, yaitu Flavanol. Flavanol original, sweet, Flavanol DTM with allergen, dan juga Flavanol Man. Slide. Nah, kalau kita ngomongin soal flavanol, flavanol itu dia merupakan bagian dari flavonoid yang juga merupakan bagian dari polifenol. Nah, di sini polifenol itu sudah terbukti secara klinis, apalagi flavanol yang tinggi pada KOA juga, itu juga sudah terbukti juga secara klinis ya, punya manfaat yang bagus untuk fungsi kardiovaskular kita. Jadi kalau kita konsumsi ini dalam jangka pendek, kita akan mendapatkan manfaatnya sebagai pelebar ya, pelebar atau pembuka pembuluh darah kita, membuat pembuluh darah kita jadi lebih elastis. Tapi tidak hanya itu teman-teman. Pada dasarnya polifenol sendiri punya manfaat yang sebagai antioksidan gitu ya. Itu bisa melindungi salah satu kita yang lainnya dari radikal bebas. Tapi tentunya untuk mendapatkan kandungan flavanol yang tinggi juga nggak gampang. Harus menggunakan metode ekstraksi yang tepat agar flavanolnya nggak rusak. Slide. Nah, biasanya kalau teman-teman yang mengalami gagal ginjal, itu gimana sih caranya kalau kita terapi dengan Cocoa Flavanol atau apa memangnya yang bekerja di sini? Gitu ya. Apa yang akan terjadi kalau umpamanya kita memberikan terapi Cocoa Flavanol bagi mereka-mereka yang mengalami gagal ginjal? Nah, biasanya teman-teman yang gagal ginjal itu kan mengalami melakukan terapi yang namanya hemodialisa atau cuci darah. Nah, cuci darah ini adalah suatu kewajiban karena ginjalnya tidak bisa menyaring darahnya sendiri, akhirnya yang ngerjain adalah alat. Gitu ya. Nah, di sini si alat itu akan membuka dia punya hemoglobin atau sel darah merah, itu akan melepaskan si hemoglobinnya ini dari semua yang dia ikat, termasuk racun, oksigen, dan yang lain-lain. Supaya dia jadi bersih. Nah, nanti hemoglobin yang sudah bebas ini ya, sudah
single ini itu akan dimasukkan kembali ke dalam tubuh gitu. Nah, cuman sayangnya karena dia sendirian ya masih bebas, jadi dia biasanya cenderung untuk mengikat sesuatu yang lain. Dan seringnya yang justru diikat oleh si hemoglobin ini adalah nitric oxide. Padahal nitric oxide itu kita butuhkan untuk menjaga pembuluh darah kita tetap elastis. Akibat dari ikatan dari hemoglobin dan nitric oxide, akibatnya nitric oxide-nya nggak bisa kerja dan jadi tidak bisa membuat pembuluh darah kita elastis. Makanya sering banget nih teman-teman yang gagal ginjal dan hemodialisa itu punya masalah pada pembuluh darah. Pembuluh darahnya itu jadi lebih rapuh, kaku, dan akhirnya tuh kalau kelihatan tuh jadi kayak besar-besar dan lebam-lebamnya jadi banyak gitu kan. Nah, di sini teman-teman, dari hasil penelitian pada subjek-subjek yang memiliki usia rata-rata di atas 65 tahun dan juga sudah melakukan hemodialisanya sampai yang dosisnya itu 3 kali seminggu, ternyata setelah mereka mengkonsumsi kokofavanol sebanyak 900 mg setiap hari selama 30 hari, itu terjadi perbaikan sebesar 53% pada fungsi aliran darahnya. Slide. Nah, selain ada flavanol, ada juga arginine. Arginine ini dia adalah asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh kita untuk memproduksi protein. Nantinya protein ini akan digunakan untuk metabolisme dan juga untuk membentuk sel-sel tubuh yang baru. Ya, biasanya kita dapat ini bisa dari daging-dagingan, daging merah, daging putih, bisa juga dari kacang-kacangan. Slide. Nah, yang unik di sini adalah arginine itu kalau diperlukan, dia itu bisa berubah menjadi nitric oxide. Jadi in case nih kita punya pembuluh darah tadi jelek, atau tadi pada teman-teman yang gagal ginjal dan hemodialisa, karena tadi arginine-nya sudah diiket-iketin sama si hemoglobin yang bebasnya. Nah, kalau diperlukan, arginine itu malah bisa dirubah menjadi nitric oxide supaya bisa menjaga tetap si elastisitas pada si pembuluh darahnya tersebut, supaya aliran darah bisa tetap lancar gitu ya. Selain itu juga arginine juga punya peran juga dalam merangsang pelepasan hormon seperti hormon pertumbuhan untuk anak-anak, hormon insulin buat yang diabetes, dan juga senyawa lain di dalam tubuh kita. Slide. Nah, coklat sendiri, di sini memang coklat kita itu berbeda dengan coklat pada umumnya ya. Karena coklat kita itu memang memiliki flavanol yang tinggi. Memang rata-rata coklat itu memiliki flavanol, tapi tidak tinggi. Bahkan cenderung kalau untuk coklat-coklat yang sudah kita konsumsi, ya coklat-coklat batang yang biasanya umumnya kita temukan, itu malah justru sudah tidak mengandung flavanol lagi. Bahkan atau mungkin flavanol sudah sangat sedikit sekali. Nah, di sini flavanol kita itu memiliki proses ekstraksi yang berbeda, di mana produsen kita yaitu Barry Callebaut sudah mempatenkan metodenya. Karena di sini metode yang mereka gunakan itu telah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol kakao yang ada secara alami. Sehingga akhirnya nih yang kita konsumsi sebagai konsumen itu juga bisa mendapatkan yang kadar flavanolnya tinggi juga. Dan di dunia hanya Barry Callebaut yang punya, dan di Indonesia hanya FHI yang punya juga. Ya, slide. Nah, selain itu juga kita sudah punya scientific opinion juga dari EFSA atau European Food Safety Authority. Di sini kita sudah bisa mengklaim manfaat produk kita itu kokofavanol itu memang bagus dan memang dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah kita sehingga memberikan kontribusi yang baik untuk aliran darah yang lebih normal. Slide. Nah, jadi teman-teman, kalau untuk mengkonsumsinya pada dasarnya buat kita-kita yang mungkin masih sehat, ya, tidak terlalu banyak masalah kesehatan atau keluhan-keluhan kesehatan, itu bisa mengkonsumsi dosis maintenance. Untuk yang original atau sweet, itu bisa sebenarnya cukup 3-5 gram sehari. Tapi kalau umpamanya teman-teman yang sudah punya masalah pada kardiovaskular atau bahkan yang sudah mengalami gagal ginjal bisa mengkonsumsi yang original itu 15 gram sehari, dan dilarutkannya itu dengan airnya sedikit banget ya, karena memang ada pembatasan cairan biasanya kan. Nah, tapi bisa juga bahkan lebih mudah lagi supaya tidak perlu mengurangi konsumsi cairan, bisa lebih dianjurkan untuk mengkonsumsi yang flavanol DTM with arginine. Nah, untuk teman-teman yang gagal ginjal itu bisa mengkonsumsinya 3 saset per hari. Dan buat teman-teman yang mungkin
ingin lebih sehat, boleh mengkonsumsi 2 saset per hari untuk booster selama 2 minggu pertama, lalu dilanjutkan dengan 1 saset per hari untuk maintenance-nya. Jadi mulailah kita jaga ginjal kita dari sekarang ya, mumpung masih sehat. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Wow, luar biasa sekali ya, Dok, penjelasannya mengenai manfaat cocoa favano untuk gagal ginjal. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum saya bacakan pertanyaan, saya akan memberikan informasi mengenai acara dan juga promo yang FAI jalankan dalam Oktober. Sudah muncul ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah nomor konsultasi Dokter Winda nih. Jadi Bapak Ibu jika ingin melakukan konsultasi kesehatan dengan Dokter Winda, ya bisa bertanya mengenai penyakit atau dosis, bisa langsung menghubungi di nomor 0878 1706 6067. Namun ini hanya chat saja ya Bapak Ibu ya. Dari hari Senin sampai dengan Jumat jam 10 sampai jam 5 sore. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa nih untuk selalu mengikuti sosial media kami ya, seperti YouTube, ada Forever Healthy Indonesia Official, Instagram @foreverhealthy.id, Facebook Forever Healthy Indonesia, Telegram FI Official, dan kita juga terbaru ada TikTok yaitu foreverhealthy.indonesia. Jangan sampai ada yang terlewatkan ya Bapak Ibu ya untuk mengikuti sosial media kami supaya Bapak Ibu dapat promosi dan informasi terupdate mengenai FHI. Selanjutnya kita juga ada promo bonus pairing dan memenangkan hadiah motor impian Bapak Ibu periodenya dari Agustus sampai Oktober 2022 ya. Kemudian Bapak Ibu ada promo back to Bali ya, 4 hari 3 malam dengan mengumpulkan 180 poin trip periode promo 1 September sampai 2022. Kemudian kita ada acara Speak and Grow Rich. Pembicaranya nanti ada Bapak Aris Hendrawardana, Bapak Ali Budiman, Bapak Adam, Ibu Lisa, Ibu Dea Kasih, dan juga MC-nya ada Bu Sri Mulyawati dan juga Ibu Lina Kosasi. Acaranya di Via Renata Hotel Cimacan Puncak, Jawa Barat. Tiketnya berbayar Rp750.000 dan Bapak Ibu akan mendapatkan 1 box suite Cocoa Favano Suite ataupun original. Dan ini hanya untuk peringkat Herald dan ke atasnya Bapak Ibu. Jadi segera kejar peringkat Herald. Kemudian di hari Minggu nanti kita ada Business Review Bandung di Rumah Makan Ampera Bandung hari Minggu 16 Oktober jam 2 siang. Pembicaranya ada Bapak Ali Budiman, Ibu Dea Kasih, Ibu Mulyati, dan juga MC-nya Ibu Lina Kosasi. Selanjutnya ada Business Review di Pekanbaru ya, di Hotel Bono, Pekanbaru Riau hari Sabtu 15 Oktober jam 2 siang. Pembicaranya ada Bapak Richard, Ibu Julia, Ibu Yanti, dan juga MC-nya Ibu Zamara. Kita terbang ke Palembang ya. Ada Business Preview and Recognition of the Stars. Yeay, yang mau ketemu Dokter Indah, warga Palembang nih ya, bisa langsung datang ke Harper Palembang Hotel. Hari Sabtu 15 Oktober jam 6 sore. Di sini ada kedatangan Dokter Winda ya tentunya, jadi bisa sekalian tanya-tanya mengenai kesehatan, dan juga ada leader kita yaitu Bapak Aris Hendrawardana. Jangan sampai ketinggalan ya Bapak Ibu ya, hari Sabtu 15 Oktober jam 18 di Harper Palembang Hotel atau Place Jadiet ya. Oke, nah itu dia Bapak Ibu adalah acara-acara yang FI jalankan untuk Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai ada yang baik Dok, sekarang kita langsung ke kolom chat ya. Oke. Baik, sudah ada pertanyaan dari Pak Jo. Malam Mbak Diana. Selamat malam Pak Jo. Izin bertanya
Dokter Winda, ini titipan pertanyaan member saya nih. Kalau yang udah cuci darah, produk kokoa kita yang pas dan takarannya berapa? Terima kasih. Iya, nah ini tadi pas banget memang sudah saya sebutkan ya. Jadi untuk konsumsinya buat yang sudah cuci darah, itu sebenarnya paling bagus lagi tuh konsumsinya justru malah yang DTM. Ya, konsumsi DTM takarannya 3 saset per hari. Jadi supaya supply untuk pembuluh darahnya bagus dan juga tidak perlu sampai harus apa ya namanya mengurangi jatah konsumsi air cairannya setiap hari gitu ya. Jadi lebih memudahkan buat teman-teman yang cuci darah. Iya, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Semoga cukup jelas ya, Pak Ejo. Ya, tentunya kita sudah memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu yang memiliki salah satunya gagal ginjal ya. Selanjutnya dari malam dok, saya minum flavanol sweet original. Di cuaca yang dingin ini enaknya minum yang hangat-hangat. Pertanyaannya nih dok, di suhu berapakah coklat tersebut? Karena mungkin kalau terlalu panas, khawatir nanti kadar antioksidannya akan menguap atau terurai. Iya, betul banget. Jadi memang enaknya sih yang anget-anget ya, kalau kita minum flavanol ini, tapi memang jangan sampai terlalu panas. Idealnya memang kalau bisa sih di bawah 80 derajat, cuman kadang-kadang kita kalau ngukur 80 derajat itu segimana ya, susah pasti, ya kan? Jadi biasanya ini tips dari saya cara bikinnya, tuang lavanolnya, masukin dulu kocok 80 derajat kita minum-minum juga kan kebakar ya lidahnya kan, kebakar mulutnya. Jadi sampai kehangatan yang kita inginkan. Jadi kalau dengan begitu, itu akan bisa lebih menjaga antioksidannya, flavanolnya, itu bisa tetap utuh gitu ya. Terima kasih Dokter Winda. Selanjutnya dari Bu Retnawati. Selamat malam dok. Oke, kalau yang mengkonsumsi jamu boleh-boleh aja ya, minum flavanol bebas kok. Ya, bisa minum flavanol sambil konsumsi jamu, konsumsi obat, minum susu bebas. Paling untuk lebih amannya dikasih jarak waktu aja konsumsinya ya, diselang sekitar 1 jam, ya setengah sampai 1 jam. Ya, atau 1 sampai 2 jam juga lebih bagus lagi gitu supaya satu persatu yang memberikan efek untuk tubuhnya gitu ya. Terima kasih dokter. Selanjutnya ada Warga Palembang. Halo semua, selamat malam. Gugustan, make legend with Eva. Ditunggu kedatangannya ya Bapak Ibu semua. Kota Palembang nanti kata. Jadi ya. Selanjutnya dok dari Bu Sri Wulandari. Selamat malam Dokter Winda. Tetapi minum cuma flavanol atau minumnya kan 3 kali sehari 1 sendok makan. Satu box itu udah habis. Setelah itu langsung bengkak. Oke, nah kalau seperti ini sebenarnya sih baiknya tetap diterusin ya, karena memang karena kan kebetulan kan masih dalam masa-masa penyembuhan. Jadi wajar sih kadang bengkak, nanti bengkak, ngempes gitu kan. Itu memang bisa terjadi gitu, naik turun kondisi karena masih sedang dalam kondisi recovery gitu ya. Jadi tetap diterusin aja minum flavanolnya, obat-obatan yang dari dokter juga tetap diteruskan ya, jangan di stop. Oke, ini stop. Jadi nggak apa-apa, tetap dikombinasi, cukup dikasih jarak konsumsinya aja supaya nanti proses recovery-nya bisa lebih cepat. Oke? Terima kasih Dokter Winda. Selanjutnya dari Bu Salma. Salma dari Tenggara. Halo Bu Salma. Ada member saya habis operasi. Yang cocok buat orang yang habis operasi.
Iya, nah kalau untuk yang habis operasi sih sebenarnya yang mana aja boleh kok, sukanya yang mana bebas ya. Mau yang original boleh, mau yang sweet juga bisa, DTM juga bisa. Senyamannya aja ya, senyamannya. Tapi pastikan ya di sini operasinya juga harus dipastikan dulu untuk luka operasinya sudah tidak berdarah lagi ya gitu. Perdarahan operasinya sudah tidak berdarah lagi, baru boleh minum flavanolnya kembali ya. Selanjutnya pertanyaan. Terima kasih dokter. Sama-sama. Diana suaranya nggak terdengar. Sudah masuk Ibu? Iya, sudah Mbak. Halo? Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Bapak Ferry ya. Selamat malam dok, saya sering banget semutan, tangan saya dari lengan atas sampai ujung jari tangan, sama tangan kanan kebanyakan orang bilang itu gila, bener nggak sih? Bisa menjadi salah satu penyebabnya ya. Jadi sebenarnya rasa-rasa seperti ini gitu kan, kesemutan, terus apa sih saya suka bilang tuh kadang-kadang ya rasa kesemutan, pegal-pegal ya. Itu sebenarnya adalah ciri-ciri aliran darah yang tidak lancar. Nah, kenapa aliran darah tidak lancar? Faktornya bisa berbagai macam. Bisa karena ada plak pada pembuluh darah, sehingga pembuluh darahnya beberapa area sudah mulai ada sumbatan-sumbatan. Bisa juga darahnya yang mengental, ya, darahnya mengental sehingga memang lebih susah untuk mengalirnya. Nah, memang salah satunya yang menyebabkan ini juga bisa karena gula. Biasanya bikin darah kita juga jadi lebih kental ya, sehingga jadi lebih susah untuk mengalir. Akhirnya aliran darah jadi nggak lancar, dan ya itu ya sudah mulai terganggu nih ya, sudah mulai ada rasa kesemutan. Dan juga gula juga bisa beresiko untuk membuat kita punya pembuluh darah itu gampang untuk kena plak-plak gitu ya, karena dia sifatnya itu merusak gitu ya, merusak dinding pembuluh darah kita sehingga dinding pembuluh darah kita jadi lebih rentan untuk ditempelin atau dilengketin sama si kolesterol sehingga lebih mudah untuk membentuk plak-plak pada pembuluh darah. Nah, kalau kayak gini memang harus dipastikan nih aliran darahnya jadi bagus lagi dengan cara apa? Dibuka pembuluh darahnya dan juga dibuat darahnya jadi lebih encer. Salah satunya bisa dengan mengkonsumsi flavanol ya. Berarti Pak Ferry harus lebih banyak dikonsumsi flavanolnya. Oke? Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Selanjutnya dari Bu Sudarsi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Sudarsi. Selamat malam, Mbak Diana dan Dokter Winda. Halo, Bu Sudarsi, selamat malam. Izin tanya nih, Dok, ada teman yang habis operasi empedu, apa bisa minum flavanol dan apa, Dok, yang tepat? Terima kasih. Iya, boleh dong minum flavanol ya, bisa. Mau yang mana? Bebas ya. Terserah mau yang mana. Mau yang original boleh, yang sweet boleh, yang DTM juga boleh. Ya. Jadi memang seperti biasanya tuh kita mengkonsumsi flavanol itu benar-benar cocok-cocokan ya teman-teman ya, mau varian yang mana itu cocok-cocokan. Ada yang lebih cocoknya dengan original, ada yang lebih cocok dengan sweet, ada yang cocoknya dengan DTM. Jadi memang kita harus ngetes kepada tubuh kita sendiri nih. Tubuh kita tuh sukanya yang mana. Jadi nanti disesuaikan ke sana aja. Tapi pada dasarnya yang mana aja boleh. Ya? Oke, baik. Selanjutnya dari Bu Agustina. Selamat malam, Dokter Winda. Dok, kalau saya bilang suka panas dalam dan sudah minum flavanol ini gimana ya? Orang suka bilang alergi, nggak cocok coklat. Ini gimana cara mengatasinya ya, Dok? Gimana biar makin yakin minum nutrisi flavanol pasti beda, ya kan? Terima kasih, Dokter Winda. Iya, nah biasanya kalau panas dalam seperti ini, dia bisa dua kemungkinannya. Pertama, dia bisa jadi dia punya mah, ada GERD-nya, atau kedua, ini adalah salah satu proses detoksifikasi yang sedang terjadi dan sehingga
itu dia memang beberapa tuh efeknya tuh terasa lebih panas dalam, seperti panas dalam ya, gitu. Nah ini memang kemungkinan-kemungkinan ini harus ditelaah lebih jauh sih, lebih arahnya kemana. Kalau memang kebetulan sudah punya riwayat MAH ya atau bahkan sudah GERD, ya sebenarnya sih simpel ya kalau seperti ini berarti sebaiknya boleh dikombinasi dengan obat MAH atau boleh minumnya yang DTM gitu ya supaya tidak perlu melewati lambung atau saluran cerna sehingga tidak men-trigger MAH-nya dan juga lebih baik dikonsumsinya juga setelah makan. Nah, tapi kalau karena detoksifikasi, kalau seperti ini banyakin minum aja ya, banyakin minum aja. Nanti tuh akan mengalir dengan sendirinya, pembuangannya juga jadi lebih cepat ya, dan juga bisa dialihkan melalui jalur lain seperti lewat urin ataupun keringat ya, di mana mungkin itu masih lebih nyaman dibandingkan panas dalam gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya dari Bu Yance. Selamat malam, Dokter Winda. Anak teman saya menderita autis, dikasih flavanol sweet selama 3 hari. Hipernya, hipernya makin bertambah. Oh, aktifnya ya dok ya. Kenapa bisa begitu dok? Katanya. Iya, ini memang bisa berbeda-beda untuk efek-efek awal dalam mengkonsumsinya. Atau bisa juga memang dia kurang cocok dengan yang sweet. Coba diganti dengan yang original. Biasanya saya sebenarnya kalau kondisi seperti ini lebih prefer mengkonsumsinya yang original ya, karena dia itu tidak ada kandungan, even stevia-nya juga kan nggak ada, benar-benar ori pure gitu ya. Jadi saya malah sebenarnya kalau kondisi seperti ini lebih rekomen justru yang original justru gitu. Lebih biasanya justru lebih banyak yang cocok dengan original ya untuk kondisi-kondisi yang seperti ini gitu. Karena efek menekannya lebih bagus juga lebih efektif biasanya untuk kasus-kasus pada anak-anak autis gitu. Jadi coba mungkin boleh diganti dengan yang original aja gitu ya. Nanti diberikan tergantung nih usianya berapa ya. Kalau seandainya usianya masih di bawah 12 tahun, itu bisa diberikan 3 gram aja cukup. Ya. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Jadi kalau misalnya di bawah 12 tahun cukup 3 gram ya dok ya yang Iya. originalnya. Oke, baik. Selanjutnya dari Pak Anjas. Selamat malam dok. Kalau batuk berdahak, nggak apa-apa minum coklatnya ya. Sebenarnya sih nggak apa-apa, karena kan justru kan flavanol itu kan punya efek antiinflamasi ya, jadi bisa malah membantu mengurangi peradangan pada saluran pernafasan yang malah bisa membantu untuk mengurangi mukusnya juga ya, mengurangi dahaknya juga. Tapi biasanya memang apa namanya ada beberapa tetap bagaimanapun flavanol itu kan nggak instan ya, dia kan bukan obat, apalagi bukan obat batuk berdahak lagi kan. Tentunya ini tidak bisa diharapkan begitu minum tuh langsung tidak batuk berdahak lagi tentu. Jadi tetap sih saya menganjurkan kalau memang batuk berdahak apalagi sudah lebih dari 3 hari ya, sebaiknya segera minum obat ya, dibantu dengan pemberian antibiotik, tapi juga jangan sembarangan antibiotik ya, antibiotik yang ringan-ringan aja gitu, mulai dari yang ringan dulu, jangan yang langsung paten banget gitu ya, malah nanti takutnya ke depannya Bapak malah jadi lebih resisten terhadap antibiotik, malah lebih sulit nanti untuk pengobatan selanjutnya. Oke? Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Selanjutnya dari Ibu Masita. Selamat malam, Dokter Winda. Saya mau bertanya. Budinya saya kan kena ginjal, terus udah cuci darah usianya 50 tahun. Apakah boleh minum flavanol, Dok? Justru boleh banget, Bu. Sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi flavanol. Lebih bagus lagi kalau bisa minumnya yang DTM gitu ya, karena yang DTM itu kan nggak perlu diseduh, jadi lebih aman buat yang sudah cuci darah dan sudah dibatasin cairannya. Gitu. Nanti untuk dikonsumsinya kalau bisa 3 saset
per hari. Ya, nanti tinggal diatur aja ya waktu konsumsinya, diberi jarak waktu dengan obat-obatan yang harus dikonsumsi. Karena dari hasil penelitian aja yang bahkan sudah usianya 65 tahun ke atas, itu aja sudah dalam 30 hari itu sudah mulai terjadi perbaikan pada sirkulasi darahnya. Apalagi nih budenya Bu Masita yang masih lebih muda, harusnya bisa lebih baik lagi gitu ya. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Selanjutnya dari Bu Rusnayati. Selamat malam, Dokter Winda. Saya mau nanya untuk penderita kanker payudara, flavanol apa yang cocok untuk dikonsumsi dan berapa takarannya dalam satu hari? Nah, kalau untuk kanker payudara sih saya sebenarnya yang mana aja boleh sebenarnya. Mau original, sweet, ataupun DTM boleh. Cuman kalau saya sih sebenarnya secara pribadi lebih prefer coba ke pure-nya dulu aja yang original gitu ya. Kalau bisa sih original karena dia pure sehingga dosisnya itu bisa kita maksimalkan gitu. Kalau original aja soalnya biasanya takaran yang diberikan satu harinya itu minimal adalah 15 gram. Kalau bisa lebih 20, 25, tapi bertahap ya, jangan langsung dikasih terlalu banyak. Karena kadang-kadang kan ibaratnya ini juga reaksi detoksifikasi kan lumayan kenceng dengan mengingat pasiennya ini penderita kanker gitu ya. Jadi biasanya reaksi detoksifikasinya itu lumayan sakit gitu. Nanti takutnya jadi nggak nyaman, malah jadi nggak mau gitu ya. Bertahap aja. Mulai dari 15 gram dulu, sudah nyaman, baru nanti bertahap ditingkatkan ke 20, 25, dan seterusnya gitu ya. Tapi tetap ya, saran saya, tetap harus dilakukan tindakan medis seperti kemoterapi ataupun operasi. Why? Karena ini kita bersaingnya itu adalah dengan sel kanker, bukan sesuatu yang ringan. Kankernya sendiri aja sudah agresif. Kalau kitanya cuma pelan-pelan, kita akan kalah, gitu ya. Jadi kita pun harus sama agresifnya. Jadi perlu kombinasi antara kemoterapi dengan flavanol supaya hasilnya benar-benar jos menghajar si sel kanker tersebut. Oke? Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Jadi harus cepat-cepat ya, Dok ya. Harus kejar supaya kankernya bisa dibuang gitu ya, Dok ya. Baik, selanjutnya dari Ibu Farlina. Selamat malam, Dok. Saya mau nanya ya, anak saya 7 tahun minum DTM 1 bungkus ya. Tapi buang air besarnya jadi cair. Apa itu kebanyakan dosisnya? Tiap hari 1 bungkus, Dok, maksudnya sudah diminum 14 hari. Doyan, Dok. Doyan kayaknya ya. Iya, Sebenarnya kalau bener, Dok. DTM pada anak-anak itu apalagi masih 7 tahun ya, setengah dosis aja cukup sebenarnya, setengah saset ya. Jadi nggak perlu sampai 1 saset. Jadi sebenarnya cukup setengah saset aja. Karena kan anak-anak kan basically itu kan sebenarnya masih cukup sehat ya. Cukup sehat, kondisi pembuluh darahnya dia juga bagus. Jadi ibaratnya kalau minum dosisnya banyak-banyak, jadi agak terlalu agresif juga sih gitu, agak terlalu berlebihan, sayang kalau menurut saya. Jadi sebaiknya untuk anak-anak kalau memang mau konsumsinya DTM cukup setengah saset aja per harinya, ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Mungkin bisa diajak ke kantor Ibu untuk cobain Cocoadring-nya karena rasanya juga enak ya, Dok ya. Yes. Selanjutnya dari Ibu Heni ya. Selamat malam, Dokter Winda. Saya mau tanya nih, sering nyeri di bagian perut kanan bawah, terkadang menjalar ke pangkal perut. Kira-kira apa ya yang bermasalah dalam tubuh saya? Untuk nyeri bagian itu dan saya suka minum Flavanol Sweet. Apakah cocok untuk keluhan saya? Terima kasih, Dokter Winda. Salam dari Heni Tenggarong. Iya, sebenarnya sih ini saya agak bingung dengan pangkal perut sih ya. Pangkal perut itu sebelah mana? Saya nggak begitu familiar dengan istilah pangkal perut soalnya. Tapi sih intinya adalah ada nyeri ya. Mungkin Bu Heni boleh Iya, mungkin Bu diperjelas Heni ya maksud boleh pangkal menyalakan perut mikrofonnya, Bu Heni, biar bisa. Oh, sebelah mana? bagian rahim, dokter.
Oh, oke. Sebelah mana, Bu? Oh, I Bagian see. Ya, ya, rahim. ya, ya, ya. I see. Nah, iya, sebentar ya. Nah, ini bisa beberapa macam sih kemungkinannya. Jadi kalau nyerinya di bagian perut kanan bawah, terus dia agak apa namanya? eh menjalar gitu ya, agak menjalar sampai ke area simfisis pubis ya. Nah, itu biasanya sih sebenarnya ada kemungkinan itu agak-agak ciri-ciri hernia sih sebenarnya, Bu. Gitu. Ada kemungkinan arahnya ke sana. Nah, ini sebenarnya mungkin Ibu harus lebih apa namanya diperhatikan, jangan terlalu banyak den ya. Jangan sering mengedan, terus juga apalagi angkat-angkat beban berat ya, angkat-angkat yang berat-berat gitu kan, sampai yang agak-agak ngeden juga, karena ini bisa semakin menekan apa namanya kantong perutnya, nanti kantong perutnya itu bisa sobek. Kalau sobek, itu ususnya itu nanti bisa keluar, ini nah dan ada tonjolannya itu ya, ini bisa beresiko gitu ya, bisa beresiko. Awalnya sih mungkin masih bisa kembali dengan sendirinya, tapi akan bisa jadi berbahaya kalau dia sampai tidak bisa kembali sendiri gitu ya. Bahkan bisa sampai kejepit. Kalau ini biasanya resikonya udah tinggi, bahkan harus dioperasi kalau seperti itu. Nah, jadi nanti mungkin di sana ya, Ibu ya, mulai jangan terlalu banyak ngeden, terus juga kurangi angkat beban-beban beratnya. Nanti bisa dibantu dengan flavanol yang sweet boleh, yang mana aja boleh sih ya, yang original boleh, sweet kalau ibu sukanya yang sweet juga boleh ya, yang mana saja boleh. Sambil dibantu mulai melatih otot perutnya juga ya, supaya lebih kuat dalam menopang usus di dalam. Jadi biar nggak gampang ibaratnya tuh kalau kita tuh biasanya bilangnya turun bro ya, ibaratnya gitu ya. Jadi itu dijaga ke sana. Tapi juga itu satu, ya itu satu. Yang kedua, bisa ada kemungkinannya arahnya juga pada usus buntu. Tapi semoga sih bukan yang ini ya. Bukan arah yang kepada yang kedua ini. Tapi tetap harus dijaga-jaga. Kalau seperti ini, tetap bisa di-maintain dengan cocoa flavanol untuk membantu mengurangi peradangannya supaya nggak terlalu nyeri dan juga apa namanya dijaga makannya juga ya Bu ya, dijaga makannya, kurangin yang pedas-pedas ya, terus juga apa tetap diantisipasi kalau sudah terlalu sakit sekali segera langsung ke dokter ya, karena kalau dia memang kebetulan adalah ternyata yang kedua ya karena akibatnya sudah mulai ada usus buntunya, ini nggak bisa diapa-apain harus dioperasi ya. Oh, oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Baik, selanjutnya dari Bu Sudarti. Nambah nih Bu Dokter, saya mencoba yang original untuk masker itu berapa kali dalam seminggu ya Dok bisa pakainya. Terima kasih. Oke, nah kalau untuk masker seminggu sekali cukup kok, ya. Seminggu sekali aja cukup. Paling nih umpamanya nih kalau kebetulan lagi ada jerawatan, nah itu boleh ditambah frekuensinya ya. Jadi setiap hari sampai jerawatnya sembuh gitu. Tapi kalau untuk sekedar buat maintenance itu seminggu sekali cukup. Ya. Oke, baik. Ini tips juga ya untuk Bapak Ibu yang ingin memiliki kulit yang sehat ya Dok ya, bisa menggunakan Cocoa Flavanol sebagai masker minimal 1 kali dalam seminggu. Ya, jadi dari dalam dikonsumsi, dari luar bisa dirawat dengan menggunakan masker. Selanjutnya dari Ibu Masita. Selamat malam Dokter Winda. Saya bertanya lagi nih, keponakan saya usianya 7 tahun mengalami kista air liur di bawah telinga. Sudah saya kasih flavanol sud, alhamdulillah ada perubahan agak mengecil. Tapi 8 jam setelah minum flavanol pasti batuk-batuk Dok. Itu apa saya teruskan? Apa saya hentikan ya Dok? Terima kasih. Oke, sebenarnya ini nggak apa-apa sih ya, tetap aja diteruskan. Nah, nanti untuk batuk-batuknya itu coba ditelaah ya, dicari tahu lebih, dianalisa lebih dalam lagi, kira-kira penyebab batuk-batuknya apa. Takutnya memang kebetulan juga sudah ada infeksi baru, gitu ya, yang mengakibatkan batuk-batuknya supaya tetap batuk-batuknya juga diterapi juga. Gitu. Jadi kedua-duanya sama-sama bisa sekaligus diterapi. Oke? Oke, baik. Terima kasih Bu Masita.
Baik, Bapak Ibu, ada yang bertanya bisa langsung menyalakan mikrofonnya. Saya berikan kesempatan untuk satu orang. Selamat malam, ada yang atau testimoninya mengenai manfaat dari flavanol original, sweet, BPM, ataupun yang meni. Oke, sepertinya nggak ada ya dok ya, sudah pada jelas semua ya dok ya. Oke baik, kalau gitu kita ke apa yang dinanti-nanti ya dok ya, ke acara yang dinanti-nanti yaitu Lucky Wheels. Mungkin bisa dibantu untuk sharing kita putar ya. Siapakah yang beruntung malam hari ini? Kira-kira siapa ya? Apakah Bu Heni, Bu Masita ya, Bu Sudarsi, atau Bu Farlina ya? Kita lihat ya Bapak Ibu ya, siapakah yang mendapatkan satu box Cocoa Flavanol Sweet di acara seminar kesehatan Dr. Winda jam 9 malam ya. Baik. Siapakah menangnya? Pak Vincent, masih ada nggak ya Pak Vincent? Coba kita cek dulu ya. Pak luar. Ada ya ternyata Pak Vincent-nya sudah hadir. Boleh Pak Vincent menyalakan kameranya dan mikrofonnya, kita pengen tahu nih. Halo Pak Vincent. Oke. Oh iya Pak Vincent sudah ada ya. Selamat Iya. untuk Pak Vincent yang pada malam hari ini mendapatkan Lucky Wheels-nya yaitu satu box Cocoa Flavanols yang sweet. Selamat Pak Vincent, nanti bisa menghubungi nomor customer service ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Vincent. Baik. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya dok. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sekali lagi saya berikan selamat untuk Pak Vincent ya, karena sudah mendapatkan, beruntung sekali Pak Vincent malam hari ini mendapatkan satu box Cocoa Flavanol Sweet. Baik Bapak Ibu, acara seminar kesehatannya sudah selesai. Kita ketemu lagi di minggu depan di acara seminar kesehatan Dr. Winda yang offline hari Selasa jam 2 siang dan yang online-nya hari Kamis jam 8 malam. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya Bapak Ibu jika ada kekurangan. Saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat malam. Selamat beristirahat semua. Terima kasih. Bye-bye. Selamat beristirahat. Dadah, terima kasih. Terima kasih. Diana, Dr. Winda. Halo Bu Rita. Malam semuanya. Halo Ibu. Halo Dr. Winda. Kangen selalu. Kan latihan dulu deh.